Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai berbagai macam ras yang pernah ditampilkan dalam anime dan manga Bleach. So, enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita mau ngenalin ke kalian semua tentang updatean terbaru dari game Honkai Impact 3. Game anime RPG terlaris satu ini sekarang sudah update ke versi 5. Nah, buat kalian para penggemar game anime, baik game PC, Android ataupun iOS, tentunya ini akan jadi kabar gembira buat kalian semua. Karena dalam updatean terbaru ini, kalian bakal disuguhkan dengan fitur-fitur baru yang sangat menarik untuk dicoba. Kayak misalnya, dalam versi ini bakal ada battle suite baru dari Kiana yang bernama Herrscher of Flamesons. Diceritakan dalam kisahnya, battle suite ini adalah transformasi dari Kiana yang telah berlatih dan membawa semangat baru dari Himeko. Jadi intinya, di versi kali ini, Kiana berhasil menjadi seorang Valkyrie sejati dan berdamai dengan dirinya yang lain guna berjuang menyelamatkan dunia. Dan dalam mode ini, Kiana akan tetap memiliki mata dari Herrscher of the Void. Cuman bedanya ada di warnanya yang kini telah berubah menjadi warna biru. Lalu dari segi kemampuan, nantinya battle suite terbaru ini akan memiliki aerial mode di mana Kiana bisa melakukan serangan dan menghindar di udara. Selain itu, Kiana juga dapat melakukan serangan ultimate dengan mengeluarkan sebuah pedang raksasa yang melepaskan kekuatan api di setiap serangan. Kemudian, untuk fitur baru selanjutnya, ada hal menarik buat kalian yang suka sekali dengan variasi skill dan serangan. Karena di versi kelima ini akan ada aktivitas baru dari Alicent Realm, di mana nantinya di sana kalian akan bertemu dengan 8 Flame Chasers yang akan memberikan support skill unik. Dan ketika kalian mendapatkannya, support skill ini akan merubah gaya bertarung para Valkyrie secara drastis. Dan yang terakhir, ada fitur yang paling sering dinanti oleh para penggemar game, yaitu tiada lain adalah fitur event berhadiah. Jadi buat kalian yang suka hunting event, tidak perlu risau karena dalam versi terbaru ini akan ada summer event menarik yang kalian bisa ikuti. Dengan mengikuti summer event ini, kalian bisa mendapatkan Divine Prayers Outfit, Sea and Breeze, Valkyrie Gloria, dan Stigma dengan cara melakukan login selama 7 hari. Selain itu, kalian juga bisa mencoba outfit terbaru Sea and Breeze untuk Divine Prayer, Stygian Siphon untuk Stygian Nymph, dan Summer untuk Herrscher of Sentience. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang udah gak sabar, buruan login dan segera dapatkan hadiah event menariknya. Agar lebih memudahkan, di sini kita sudah sediain link di deskripsi. Dan jika kalian mendownload melalui link tersebut, nantinya kalian akan mendapatkan keuntungan tersendiri berupa redeem code berisi 30 kristal, 2888 asteroid, dan Herrscher Trial Card. Jadi gak perlu tunggu lama lagi, buruan download dan segera mainkan game Honkai Impact 3. Di dalam dunia Bleach, terdapat beberapa dunia yang saling terhubung, yang mana di dalamnya dihuni oleh berbagai kelompok ras yang saling berbeda satu sama lain. Beberapa di antaranya memiliki perbedaan yang tidak signifikan dan beberapa lainnya sangat berbeda jauh, terlebih dalam hal sumber kekuatan yang dimiliki oleh tiap-tiap ras. Well, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Manusia. Seperti halnya kita manusia pada umumnya, manusia memiliki tubuh yang tersusun dari sebuah jasad yang berisikan roh di dalamnya. Dan roh inilah yang seringkali diburu oleh para Hollow. Serangan dari Hollow tentunya sangatlah berbahaya, karena meski yang diserang adalah rohnya, tapi hal ini juga bisa mengakibatkan kerusakan secara fisik. Akan tetapi di samping itu semua, walaupun manusia terbilang ras paling lemah, tapi ternyata di antara mereka ada yang dinamakan dengan manusia high spec, di mana Reryoku yang dimilikinya berjumlah sangatlah tinggi. Tak seperti manusia biasa, ras yang populasinya sangat sedikit ini mampu mempertahankan diri dari bahaya yang ditimbulkan oleh Hollow dan makhluk spiritual lain. Salah satu contohnya adalah Orihime dan Sado. Quincy. Quincy adalah manusia dengan kesadaran spiritual yang mampu menyerap dan memanipulasi Reishi menjadi senjata roh.
Bentuk senjata yang biasanya diciptakan oleh para Quincy ini adalah busur panah dan pedang. Selain mampu membuat senjata, mereka juga memiliki berbagai macam teknik dan kemampuan. Beberapa yang terkenal di antaranya adalah teknik blood dan juga fall standing. Untuk teknik fall standing, ini adalah kemampuan langka yang dimiliki oleh para Quincy, di mana membuat penggunanya akan mampu melakukan evolusi dan membuat penampilan serta kekuatannya berubah secara drastis. Asal-usul Quincy sendiri dimulai sejak beberapa ratus tahun yang lalu, di mana ras ini diciptakan oleh seorang Quincy pertama bernama Yuhafah. Yuhafah ini kemudian dikenal sebagai Raja Quincy yang darahnya mengalir dalam setiap tubuh Quincy. Kemudian dalam catatan sejarahnya, sebagian besar Quincy telah dibasmi oleh Shinigami lebih dari 200 tahun yang lalu. Hal ini dilakukan karena Quincy dianggap telah mengganggu keseimbangan roh dengan membunuh Hollow seenaknya. Dan oleh karena hal itu, Quincy dan Shinigami pun menjadi dua ras yang selalu berselisih satu sama lain. Fullbringer. Fullbringer juga merupakan seorang manusia yang memiliki kesadaran spiritual dan dilahirkan dengan kemampuan Fullbring. Kemampuan Fullbring ini berasal dari kepingan Soul King yang telah ada dalam jiwa mereka sejak mereka masih dalam kandungan. Diceritakan bahwa karena adanya kepingan ini, ibu mereka mendapat serangan dari Hollow saat masih mengandung. Dan karena serangan tersebut, akhirnya kepingan Soul King pun menjadi aktif dan memberikan mereka kekuatan ketika mereka lahir. Kemampuan yang disebut Fullbring ini memungkinkan mereka untuk bisa memanipulasi jiwa yang terkandung dalam materi fisik, baik memanipulasi gerakannya atau bahkan mengubah karakteristik objek tersebut. Misalnya, dengan menarik jiwa air, Fullbringer dapat berjalan di atas permukaan air tanpa jatuh melewatinya. Di luar dari itu, masih banyak kegunaan lainnya yang membuat teknik ini sangat serbaguna. Dan untuk dapat menggunakannya dengan benar, mereka harus berlatih secara rutin untuk membangun stamina yang baik. Hal yang unik dari kekuatan ini adalah jika seorang Fullbringer mati dan dikirim ke Soul Society, maka mereka akan tetap memiliki kemampuan Fullbring mereka di sana. Selain itu, kemampuan Fullbring ini ternyata bisa ditransferkan ke sesama Fullbringer bahkan kepada seorang Shinigami. Sehingga hal ini memungkinkan seorang Fullbringer untuk kehilangan kekuatannya dan menjadi seorang manusia biasa. Bond. Bond adalah sekelompok manusia yang bisa hidup abadi dengan mengkonsumsi roh orang lain, baik itu roh manusia, Shinigami, ataupun roh Quincy, yang mana hal ini nantinya akan berpotensi meningkatkan kemampuan mereka. Ras ini sendiri terlahir dari sebuah kecelakaan eksperimen yang terjadi di Soul Society, di mana saat itu seorang ilmuwan bernama Rantau dan timnya ingin meneliti cara untuk mencapai kehidupan yang abadi. Namun sayangnya, di tengah penelitian terjadi sebuah ledakan yang membuat jiwa-jiwa buatan terlempar kemana-mana. Hingga akhirnya jiwa-jiwa buatan ini pun bercampur dengan jiwa manusia yang saat itu akan dilahirkan ke dunia. Alhasil dari kombinasi jiwa tersebut kemudian menciptakan makhluk abadi yang mirip manusia dan dikenal dengan sebutan Bond. Berbicara soal kekuatannya, para Bond memiliki sebuah senjata yang dinamakan dengan Doll, di mana Doll ini merupakan perwujudan dari kekuatan Bond itu sendiri serta memiliki kepribadian yang hampir sama. Biasanya Doll tersegel dalam sebuah benda khusus, seperti tempat kartu, logam marmer, kartu tarot, botol air, benih tanaman, jam saku, dan juga benda-benda lainnya. Dan ketika diaktifkan, Doll ini akan berubah wujud menjadi bentuk sesungguhnya. Ada yang berwujud seperti hewan, senjata tajam, bahkan ada yang berwujud monster. Roh. Roh atau terkadang disebut dengan Konpaku ini merujuk pada makhluk spiritual yang tinggal di Soul Society dan juga para roh yang ada di dunia manusia, Kyogoku, serta neraka. Roh ini terlahir dari dua cara. Yang pertama dari manusia yang telah meninggal dan yang kedua dari hasil perkawinan antara para roh yang tinggal di Soul Society. Berikut ada beberapa jenis roh yang perlu diketahui. Di antaranya adalah Plus, Jibakure, Sukirei, Blank, Togabito, Gikon, dan juga Kaizo Konpaku. Plus adalah roh biasa yang berkeliaran di dunia manusia.
mereka mampu bergerak bebas kemanapun mereka mau. Sedangkan Jibakurei dan Sukirei adalah roh tidak biasa yang benar-benar terikat di dunia manusia karena masih adanya sebuah penyesalan. Jibakurei terikat dengan sebuah tempat, sedangkan Sukirei terikat dengan seorang manusia. Oleh karena itu, baik Jibakurei maupun Sukirei, keduanya tidak bisa berkeliaran kemanapun secara bebas, yang mana hal ini akan membuat keduanya lebih rawan dimangsa oleh Hollow. Kemudian setelah ketiga jenis roh ini dimurnikan, semuanya nantinya akan dikirim ke Soul Society dan juga ke neraka. Roh yang berhasil mencapai Soul Society nantinya akan menjadi penduduk Rukongai. Namun tak jarang ada beberapa roh yang malah tersesat ke Kyogoku. Roh-roh inilah yang kemudian disebut dengan blank, yang mana nantinya roh ini akan terjebak di sana dan kehilangan ingatan mereka. Lalu untuk roh yang dikirimkan ke neraka, nantinya mereka akan menjadi roh penghuni neraka, atau lebih dikenal dengan nama Togabito. Mereka tak akan bisa keluar dari tempat tersebut karena tubuh mereka akan selamanya terikat oleh rantai yang memenjarakan mereka di sana. Sementara itu, untuk jenis Gikon dan Kaizokon Paku, kedua jenis ini sangat berbeda dengan jenis-jenis sebelumnya. Kedua jenis roh ini merupakan roh buatan yang sengaja diciptakan oleh Departemen Litbang. Gikon atau roh buatan biasanya digunakan sebagai roh pengganti dari Shinigami yang hendak keluar dari tubuh Gigainya. Sedangkan Kaizokon Paku atau roh modifikasi adalah roh buatan yang dirancang lebih baik, bahkan kekuatannya mampu menandingi Hollow. Salah satu contohnya yaitu Nemuri Nanago yang berhasil diciptakan oleh Mayuri. Roh Zanpakuto. Roh Zanpakuto adalah roh yang bersemayam dalam sebuah pedang katana yang terlahir bersama dengan Shinigami. Mereka memiliki nama yang cukup beragam. Dan untuk mengetahuinya, seorang Shinigami harus berlatih dengan keras agar bisa mengetahui nama dari roh Zanpakutonya tersebut. Selama belum diketahui namanya, semua roh Zanpakuto akan dikenal dengan nama Asauchi. Hingga sampai pemiliknya telah berkembang cukup kuat, dia akan dipanggil dengan nama aslinya. Roh Zanpakuto biasanya akan ikut mati jika pemiliknya mati. Namun di beberapa kasus, ada sebagian roh Zanpakuto yang masih hidup meskipun pemiliknya mati. Mereka dikenal dengan nama Toju, roh Zanpakuto yang kehilangan pemiliknya dan mengembara dalam kebingungan. Hollow. Hollow merupakan ras makhluk yang tercipta dari roh-roh manusia yang rantai takdirnya telah membusuk atau berkarat. Hal ini biasanya terjadi jika roh manusia telah kehilangan hati mereka dan menjadi putus asa. Atau bisa juga karena roh manusia tersebut terlalu lama menetap di dunia manusia. Dan ketika roh menjadi hollow, mereka akan didorong oleh rasa lapar tak berujung untuk melahap jiwa-jiwa lainnya. Sifat hollow yang sangat liar inilah yang membuat mereka kehilangan akal sehatnya. Namun meski kebanyakan para hollow ini tidak berakal, tapi beberapa dari mereka rupanya ada yang masih memiliki kecerdasan, yang mana hal ini membuat mereka lebih berbahaya daripada hollow rata-rata. Bahkan beberapa dari mereka mampu berevolusi menjadi bentuk yang lebih berbahaya lagi. Dikatakan bahwa hollow-hollow ini merupakan hollow kanibal yang telah memangsa ratusan hollow lainnya. Dan hasil dari evolusi ini disebut dengan Menos. Secara spesifik, Menos memiliki 3 tingkatan evolusi. Yang pertama yaitu Menos kelas Gilian, Menos paling lemah yang dianggap sebagai prajurit biasa. Kekuatannya bisa dibilang berada di bawah seorang wakil kapten. Lalu yang kedua yaitu Menos kelas Ajukas. Menos kelas ini memiliki kekuatan dan kecerdasan yang lebih tinggi dari Gilian dan jauh lebih sedikit jumlahnya. Kekuatannya dikatakan cukup kuat untuk menantang Kapten Gote 13. Lalu tingkatan terakhir yaitu Menos kelas Vasto Lorde. Menos kelas ini merupakan tingkatan evolusi tertinggi dari seekor hollow. Mereka berukuran hampir sama seperti manusia dan sangat langka jumlahnya. Dan yang paling menakjubkan, dikatakan kekuatan tempurnya ini berada di atas para Kapten Gote 13. Arrancar. Arrancar adalah kelompok hollow yang memperoleh kekuatan layaknya Shinigami dengan melepas topeng mereka. Pada awalnya jumlah mereka sangatlah sedikit dan belum mencapai tahap sempurna.
Tapi setelah Aizen melakukan penerobosan dengan menggunakan Hogyoku, kini para Arrancar pun telah mulai semakin banyak, bahkan telah memiliki kekuatan penuh. Lalu para Arrancar yang telah tercipta ini kemudian diberi nomor urut masing-masing oleh Aizen. Dari nomor 1 sampai 10, mereka diurutkan menurut kekuatannya dan dikenal dengan sebutan kelompok Espada. Sedangkan dari nomor 11 sampai seterusnya, mereka diurutkan berdasarkan waktu penciptaannya. Dalam segi kekuatan, seorang Arrancar akan menjadi lebih kuat dari saat mereka masih menjadi Hollow. Hal ini bisa kita lihat pada saat pertarungan antara Arrancar kepala martil melawan Tear Haribel, di mana saat itu Arrancar yang berasal dari Hollow biasa berhasil mengalahkan Tear Haribel yang seorang Hollow tingkat Vasto Lorde. Shinigami merupakan penjaga dari jiwa-jiwa yang akan melalui lingkaran transmigrasi. Tugas mereka adalah memurnikan para Hollow yang berbuat jahat di dunia manusia, serta melakukan konso pada Plus untuk mengirim mereka ke Soul Society. Tugas ini mereka lakukan tiada lain adalah untuk mengelola aliran roh antara dunia manusia dan Soul Society. Shinigami adalah tingkatan yang bisa dicapai seorang roh atau makhluk spiritual yang ada di Soul Society. Ketika roh dengan energi spiritual luar biasa melatih tubuh mereka, maka nantinya mereka akan mencapai tingkat Shinigami. Dan yang paling berbakat, nantinya mereka dapat bergabung dengan berbagai organisasi seperti GOTE 13, Onmitsu Kido ataupun Corps Kido. Dengan bekerja di organisasi tersebut, para Shinigami ini akan menerima gaji atas pekerjaan yang mereka lakukan. Shinigami memiliki senjata khas yang disebut dengan Zanpakuto. Senjata ini adalah manifestasi dari kekuatan dan kepribadian yang dimiliki penggunanya, yang mana jika terus dilatih, maka mereka akan memiliki kemampuan Shikai dan Bankai. Lalu untuk tingkatannya sendiri, kekuatan Shinigami bisa diukur dari jabatan yang didudukinya di Soul Society. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar pula kekuatannya. Jika dalam GOTE 13, tingkatan ini dimulai dari pejabat kursi, lalu di atasnya ada wakil kapten, dan di atasnya lagi ada jabatan kapten. Kemudian yang paling atas ada jabatan tertinggi yang disebut sebagai komandan kapten. Vizard. Jika Arrancar adalah Hollow yang memperoleh kekuatan layaknya Shinigami, maka para Vizard ini adalah kelompok Shinigami yang telah memperoleh kekuatan Hollow. Dan dengan kekuatan Hollow tersebut, mereka mampu meningkatkan kemampuan Shinigami mereka, serta memberikan mereka akses ke beberapa kemampuan Hollow yang lebih umum. Sama seperti hanya Arrancar saat ini, mereka tercipta dari proses modifikasi yang dilakukan oleh Aizen menggunakan Hogyoku. Tapi bedanya mereka ini tidak menjadi pasukan Aizen. Mereka malah membentuk organisasi sendiri karena telah merasa diasingkan oleh Soul Society. Well teman-teman, segitu saja pembahasan di video kali ini. Semoga dengan ini kalian bisa sedikit menambah wawasan tentang dunia Bleach. Jika ada yang terlewatkan bisa kalian sebutkan di kolom komentar. Dan untuk lebih mengetahui fakta-fakta lainnya, silakan kalian pantengin terus channel ini. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.